benar, itu hanya fitnah itu. Jangan percaya gosip deh, kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan. Belum tentu benar dimakan. Memang kalian nih ya, tak kalau dibilangin kalian bodoh, kalian gak terima. Tapi kalau katanya langsung ditelan sama kalian. Udah mulai tuh semuanya tuh komentar tuh. Kayak yang udah kaya gitu ngomentarin orang. Kalau gue ngomentarin orang apa-apa, gue kaya. Terganggu juga lah kita banyak sedikit, tapi terganggu banget sih enggak ya, tapi kurang pas ya, kurang pas. Dan saya sedang mencari istilahnya siapa yang menyebarkan fitnah-fitnah begini. Kalau seandainya saya ketemu memang sengaja dia ingin menjatuhkan anak saya, ya ini tidak tertutup kemungkinan tentu kita akan melangkah ke hukum, tidak tertutup kemungkinan karena udah kebablasan ini, terlalu jauh dia melangkah. Pasal yang dia bisa laporkan ke akun-akun gosip itu adalah pasal 310 junto pasal 311 KUHP junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimum 5 tahun. Saya berharap korban ini langsung bisa melaporkan ke Bareskrim, ke bagian cyber. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh akun-akun yang saya kategorikan ini sangat mengganggu itu karena dia menebarkan fitnah dan merusak rumah tangga orang. Jadi jangan dibiarkan, dia harus ada efek jerah. Uji terbawa-bawa dalam berita perselingkuhan. Ya, kita sebagai fanbase UPI dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke internasional, itu bukan urusan kami. Biarkanlah yang bersangkutan yang menyelesaikan. Tentunya dari masalah ini bisa dijadikan suatu pelajaran buat kita semua seperti itu, untuk lebih bisa membenteng diri untuk tidak seperti itu gitu. Karena manusia pasti tidak luput dari yang namanya hilaf, manusia tidak luput dari yang namanya salah. Jadi jangan menghakimi manusia karena kita juga manusia dan belum tentu kita lebih baik dari beliau seperti itu. Jadi belajarlah memanusiakan manusia seperti itu. Mungkin ya saat ini beliau yang dapat masalah seperti itu lah, kita nggak tahu kapan giliran kita. Jadi stop deh, apalagi buat orang-orang yang nggak ngerti cerita sebenarnya seperti apa, jangan terlalu sok tahu, apalagi Lulu Padi kan bukan keluarga beliau. Misalkan Zize itu katanya udah ditalak sama Arhan, dan di X bilang kalau misalkan Zize itu berselingkuh bukan cuma sama Salim tapi sama beberapa laki-laki, termasuk sama laki-laki yang pernah deket sama Fuji, dan beritanya itu selalu berhubungan dengan bahkan ada yang bilang melakukan trisam. Dan yang gak habis pikir, beredarlah video Syur yang mirip Azizah. Dan juga ada berita yang merusak citra Puji dan Torik. Dan Raselve-nya akhirnya bikin snapgram dengan kata-kata curhat lah ya intinya. Dan dia curhat intinya dia itu kecewa karena dihianati sama teman dekatnya dan juga sama mantan pacarnya. Orang-orang berpikir ini tuh cuma teknik marketing. Karena akhir-akhir ini Raselve-nya tuh lagi ngeluarin satu produk, tapi Rachel mengelak hal itu. Jujur aku sampai gemeteran baca beritanya. Aku nggak tahu ini beneran atau fitnah. Kalau memang fitnah itu udah keterlaluan banget. Kalau ini beneran fitnah, aku berharap sih si artis tersebut klarifikasi. Takutnya juga beritanya jadi kemana-mana. Karena berita ini beneran ngerusak banget citra mereka. Azizah, Torik, Puji, Salim, Satria, siapa lagi tuh? Ini berita ada analisa belakangan bahkan di X, di beberapa platform gitu udah turun kan beritanya, walaupun kemarin menjadi trending topik tapi sekarang tiba-tiba menghilang. Pasti ada kerja-kerja non teknis di sana yang menghilangkan ini semua untuk kemudian di suasananya didinginkan sehingga biar mereka bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka menyelesaikan berdua tanpa ada ikut campur kita sebagai orang luar. Masa temannya sendiri diselingkuhin? Enggak cuma itu doang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Mereka sampai threesome, ngewong ya. Aneh kan? Aneh. Lu pikir deh, binatang aja nggak suka yang namanya threesome. Sampai mereka bertiga. Ngapain tuh mereka bertiga salto smackdown? Nah, di sini juga disangkut pautkan idola saya Fuji. Pasti di mana-mana pasti si Fuji ikut kambing hitamnya ya. Ya kalau memang itu mantannya si Fuji, siapa sih namanya? Gua lupa itu siapa sih namanya. Ya bodo amat, jangan dibawa si Fuji nama kambing hitamnya. Setiap masalah pasti dibawa nama si Fuji. Ya terserah mereka. Maksudnya gini loh ya, maksudnya gini, kita harus bersyukur ya udah pemain bola calon suami kita ya. Sosok Azizah Salsa, istri Pratama Arhan yang diduga selingkuh dan video Syur mirip dirinya tersebar.
Nama Azizah Salsa alias Zize tengah menjadi sorotan. Istri pemain timnas Indonesia Pratama Arhan itu diduga berselingkuh hingga video sur mirip Azizah tersebar. Isu perselingkuhan Azizah Salsa dengan Salim Nauderer yang merupakan mantan pacar Rachel Fenya kemudian trending di media sosial. Kecurigaan publik terhadap adanya perselingkuhan ini bermula dari sebuah komentar yang sangat mengejutkan yang ditinggalkan oleh Rachel Fenya di salah satu postingan Instagram milik Azizah Salsa. Dalam komentar tersebut, Rachel menuliskan sebuah emoji ular, sebuah simbol yang kerap kali dikaitkan dengan pengkhianatan, terutama dalam konteks hubungan percintaan. Emoji ini secara luas dianggap sebagai isyarat kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat memicu spekulasi di kalangan warganet. Rachel Fenya kemudian dihubungi Arhan secara pribadi untuk menceritakan mengenai perselingkuhan yang terjadi antara istri Arhan, Azizah dengan Salim. Kemudian mencuat isu perselingkuhan beredar Azizah Salsa sudah dijatuhi talak 3 oleh Pratama Arhan. Akan tetapi kabar talak 3 belum dikonfirmasi. Di tengah isu perselingkuhan istri Pratama Arhan, Azizah Salsa dengan Rachel Fenya, muncul video shoot yang disebut-sebut mirip Azizah. Dalam video tersebut, wanita yang mengenakan kaos putih terlihat melakukan panggilan video dengan seorang beberapa saat kemudian. Wanita tersebut membuka dengan pakaian yang dikenakannya, menampilkan bagian tubuhnya ke arah kamera. Tidak hanya sekali, wanita tersebut mengulangi adegan serupa untuk kedua kalinya.